Halo Wir, selamat datang di channel aku bukan Depo. Dan di video kali ini gue bakal bahas anime Ishura lagi. Di episode kali ini anime Ishura ngambil ceritanya dari light novel ya, volume 4, 11 dan juga 9. Dan karena banyak chapter yang dilewati, kali ini kita akan bahas secara detail apa aja yang harusnya ada di episode kali ini. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Di awal episode kita diperlihatkan anak berambut abu-abu yang sedang memperkenalkan senjata api terbaru miliknya. Ya, di scan ini seharusnya anak berambut abu-abu didampingi oleh seorang rekan yang berjubah yang adalah seorang goblin ya. Tapi di animenya itu tidak diperlihatkan. Dan seperti yang kita tahu, anak berambut abu-abu ini adalah seorang pelopor yang memperkenalkan senjata api di dunia itu. Bahkan ya, kalau kalian tahu Kazuki, senapan milik Kazuki juga dibeli dari anak berambut abu-abu ini. Ya, meskipun sebenarnya senjata api milik anak berambut abu-abu ini masih kalah canggih dengan teknologi yang dimiliki Mestalexil. Selain itu, mungkin di dalam animenya tidak dinotis ya, tapi dalam cerita light novelnya, penggunaan senjata api kurang diminati oleh para pasukan Aureatia. Hal ini disebabkan karena penggunaan busur atau panah itu lebih efisien daripada penggunaan senjata api. Hal ini dikarenakan anak panah dapat diperkuat dengan kemampuan seni kekuatan ya. Dan ya, meskipun peluru juga dapat dimanipulasi, tapi karena peluru itu merupakan teknologi dari dunia jauh, hal itu termasuk sulit dimanipulasi ya. Tapi meskipun begitu, anak berambut abu-abu dapat mempengaruhi para pedagang untuk membeli senjata baru miliknya. Tujuannya sendiri adalah untuk menciptakan era kesetaraan di dunia Ishura. Ya, sederhananya, dia ini ingin merubah Aureatia yang dulunya hanya mengakui ras Vinia untuk dapat juga mengakui ras lain seperti hanya ras goblin. Selain itu, seperti di dalam animenya, anak berambut abu-abu juga memancing Torowa untuk keluar dari Gunung White. Ia memanfaatkan para bandit untuk berburu pedang Torowa. Di animenya mungkin cuma dijelaskan bahwa RJT ingin bergabung dengan loyalis kerajaan lama. Namun dalam light novelnya, tujuannya lebih kompleks ya. Dia ini gak ingin era damai itu terjadi. Soalnya jika dunia itu damai, para bandit seperti dirinya akan dibasmi oleh Aureatia. Itu sebabnya dia ingin mendukung kerajaan lama. Setelah itu harusnya ada scan yang memperlihatkan markas pasukan loyalis kerajaan lama diserang oleh Gyazuna dan Mestalexil. Hal ini menyebabkan banyak pasukan kerajaan lama yang tewas dan pedang peledak yang ada di sana juga dicuri oleh Mestalexil ya. Namun kejadian ini cuma disinggung di akhir episode lewat percakapan Gyazuna dan Mestalexil. Setelah membuat kesepakatan dengan anak berambut abu-abu, pasukan bandit yang Edjit pimpin pergi ke Gunung White. Nah, sebelum flashback masa lalu Torowa, seharusnya diperlihatkan nih Alus dan Hidou yang sudah berada di Aureatia. Di pertemuan Alus dan Hidou ini, ada beberapa percakapan yang cukup penting bagi gue ya, di mana mereka ini membahas Hargen yang sedang menjelajah perbatasan selatan Aureatia untuk mencari kandidat turnamen. Selain itu, di momen ini juga diperlihatkan Alus yang menceritakan pada Hidou bagaimana dirinya bisa mendapatkan pedang Hylian Shingen dari Torowa. Baru tuh flashback Torowa diperlihatin. Nah, di dunia itu sendiri, keberadaan Torowa hanya berupa legenda aja, dan belum pernah ada orang yang melihat wujud asli Torowa. Simpelnya, legenda Torowa ini tentang rumor bahwa siapapun yang memiliki pedang ajaib akan didatangi oleh Torowa untuk dibunuh dan direbut pedang ajaibnya. Selain itu, setiap saksi yang melihat aksi Torowa akan ikut dihabisi oleh Torowa. Itu sebabnya keberadaan Torowa dianggap sebagai legenda malaikat maut. Lalu saat pertarungan antara Torowa dan Alus tuh, di animenya kan Torowa kena tebas tangan Kyo tuh. Nah, di light novelnya beda. Di light novel, Torowa mati gara-gara ketebas pedang Hylian Shingen yang dililit ke tangan Kyo. Selain itu, dalam animenya juga nggak begitu dijelasin tentang hubungan Torowa dan Yakon. Di light novelnya dijelasin tuh bahwa Yakon dan Torowa memiliki ras yang berbeda. Ya, dari gambar fisik mereka di animenya juga terlihat jelas ya. Bang, emang ras Torowa dan Yakon itu apa bang? Untuk Torowa sendiri, itu termasuk ras Leprechaun yang tergolong ras kerdil. Ya, ras dia itu sama dengan ras Kuro yang juga Leprechaun ya. Untuk Yakon, dia masuk ke ras dwarf yang terkenal akan tubuhnya yang besar dan kekar. Kalau kalian lihat karakter cowok pegang panah di openingnya itu, dia itu juga seorang dwarf seperti Yakon. Dan mungkin kalian juga udah nebak ya, bahwa Yakon ini adalah anak angkat dari Torowa. Alasan dia diadopsi Torowa juga sebenarnya tuh, Torowa itu ngebantai ortu dari Yakon. Ya, meskipun Torowa udah ngebunuh banyak orang, tujuan dia sebenarnya cukup mulia ya,
di mana dia ini ingin ngebuat orang berhenti berperang dengan cara membuat mereka takut dengan pedang ajaib. Oke, setelah tadi kita membahas kisah bapak dan anaknya, kali ini kita bakal lanjut bahas ibu sama anaknya. Cuma bedanya yang tadi anak angkat, kali ini kita bahas anak robot ya. Nah, sebelum arts perkenalan Mestalaksil ini, seharusnya ada scan di mana Elea bertemu sama menteri keempat di Aureatia. Ya, meskipun sebenarnya scan ini nggak begitu penting sih ya, karena cuma laporan Elea yang melapor tentang penyelidikannya ke menteri keempat. Balik ke Mestalaksil lagi, pertempuran dia melawan Nemer, Helge, dan Respik tidak lain cuma untuk unjuk kemampuan dari para pencipta mereka, yaitu Kiazuna dan Milusi dalam kemampuan membuat konstruksi golem. Nah, Milusi sendiri merupakan Raja Iblis yang berpakaian sopan dan rapi, dan untuk Kiazuna sendiri, dia merupakan Raja Iblis yang menciptakan kota tempat Yuno belajar, yaitu kota Nagan. Kota Nagan ini juga ada hubungannya dengan badai partikel yang nanti akan disambungkan di episode keempat. Untuk Mestalaksil sendiri, dia merupakan golem dengan sifat yang terlihat seperti kekanak-kanakan. Namun, sifat Mestalaksil sendiri sebenarnya termasuk kejam dan objektif. Dia akan menggunakan segala cara untuk mencapai kemenangan meskipun menggunakan cara yang kejam dan termasuk mengorbankan dirinya sendiri dan orang lain. Dan jika kalian lihat, meskipun suara Mestalaksil seperti bayi ya, namun saat melantunkan seni kata, suaranya langsung berubah menjadi sangat tenang. Dan untuk Respik, dia bisa memakai seni thermal karena di dalam konstruksinya terpasang alat ajaib bernama Mata Hares. Hal ini dapat kita amati saat dirinya mengucapkan lantunan seni thermalnya. Selain itu, item Mata Hares dulunya juga pernah digunakan oleh salah satu anggota party pertama, yaitu Lumeli si Tanah Longsor. Salah ding, yaitu Lumeli si Tanah Kematian. Dan seperti yang dijelaskan di animenya, Mestalaksil memiliki 4 fungsi utama, yaitu Homunculus, Golem, Marudo, dan kutukan bersama 2 arah. Ya, secara simpelnya, dia itu abadi dan akan imun terhadap segala sesuatu yang pernah membunuhnya. Selain itu, dia juga bisa menciptakan senjata modern dari dunia jauh. Oke, mungkin itu aja ya informasi dari gue. Kalau kalian ada informasi tambahan, bisa kalian tulis saja di kolom komentar. Thanks buat yang udah nonton dan see you di next video.